Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahu min ulama'il mujtahidin wal muqallidin hum min ahli sunnati wal jama'ati ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Saudara-saudara jamaah sekalian sidang pendengar rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan bersyukur insyaallah segala yang sudah Allah berikan kepada kita akan Allah tambah lagi, sesuai dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, niscaya akan aku tambah bagi kamu. Wala in kafartum, sedangkan jika kamu kufur, tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang kuberikan, inna adabi lasyadid, sesungguhnya azabku, siksaku sangatlah pedih. Maka siapapun kita diwajibkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang kita miliki, tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan dengan kekuatan serta pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mampu berusaha, kita hanya mampu berikhtiar, adapun kesudahannya fal yatawakkal 'ala Allah, maka hendaklah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat serta salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada ruh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan ikutan dan panutan kita mulai dari zaman beliau, para sahabat, dan juga tabi'in sampai sekarang dan juga sampai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ikutan kita, imam kita, guru besar kita, sehingga apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau sunnahkan merupakan kewajiban bagi kita untuk senantiasa mengikutinya. Saudara-saudara jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang biasa disingkat dengan aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun di dalam judul ini ada penambahan akidah. Akidah itu adalah keyakinan di dalam hati, aqaid. Sering kita belajar di waktu sekolah di MDA, pelajaran kitab Al-Aqaidud Diniyah. Aqaid itu adalah jamak, akidah, keyakinan. Bahasa akidah itu adalah keyakinan di dalam hati, keyakinan yang kuat di dalam hati, itu namanya akidah. Wa anna ta'kida anna Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun
wa anna taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala kidamun baqa. Itu dipelajari dalam akidah diniyah atau yang disebut dengan pelajaran aqaid diniyah. Jadi dalam hal ini kita akan kupas sedikit tentang akidah, keyakinan. Keyakinan di sini kami tidak terlalu fokus kepada usuluddin atau tauhid, tapi juga nanti kita kaitkan juga dengan furu'iyah, cabang-cabang hukum, ataupun mungkin nanti jalan tasawuf, yang mana tauhid, fikih dan tasawuf adalah satu ikatan ilmu yang tak bisa dipisahkan, karena yang tiga ini wajib hukumnya untuk kita ketahui. Namun dalam hal akidah tentang tauhid, akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang tauhid, tentang usuluddin, ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Karena boleh jadi dalam ilmu fikih kita bisa boleh beda pendapat, mengikut salah satu imam yang empat, ataupun murid-murid salah satu dari imam yang empat. Gitu juga dalam hal tasawuf. Tapi di dalam ilmu tauhid kita tidak boleh beda pemahaman, harus sama akidahnya, mulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Karena ini adalah masalah ketuhanan, tidak boleh ada perbedaan pendapat dalam tauhid. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum kita membahas akidah, kita terlebih dahulu memperkenalkan apa itu aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah. Karena selama ini istilah aswaja atau istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu belum bisa dipahami oleh orang-orang umum secara tuntas, sehingga ini adalah menjadi rebutan bagi setiap golongan. Semua kelompok pasti mengaku bahwa dirinya adalah sebagai penganut ajaran aswaja, penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun mereka golongannya pasti mengaku bahwa mereka itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sebenarnya tidak jarang kita melihat akidah mereka, pengamalan amaliyah mereka sungguh berbeda dengan pemahaman yang sudah digariskan oleh ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi apakah sebenarnya yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah terdiri dari 3 bentuk istilah. Yang pertama, kalimat ahlu, artinya keluarga. Ahlu itu artinya keluarga atau golongan, atau bisa juga kita artikan pengikut. Kemudian yang kedua, as-sunnah. As-sunnah itu artinya segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya segala perbuatan Rasulullah, segala ucapan-ucapan Rasulullah, dan segala takrir atau pengakuan-pengakuan Rasulullah. Itulah yang disebut dengan as-sunnah. Sedangkan yang kalimat yang ketiga adalah al-jamaah, yakni apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka dengan ini dapat kita simpulkan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kelompok yang mengikuti segala apa yang diajarkan oleh Nabi, baik itu perkataan, perbuatan ataupun pengakuannya, dan juga yang mengikuti segala yang sudah diajarkan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang Khulafaur Rasyidin, Al-Mahdiyin,
yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Inilah yang dimaksud dengan istilah kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun demikian, ini akan kita perluas lagi, lebih detail penjelasannya. Bagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita di dalam syair. Ada sebuah syair yang sangat sederhana yang disenandungkan di dalam untayan nazam oleh Kiai Haji Zainal Abidin Ad-Dimyati. Beliau mengatakan, muttabi'us sunnati wal jamaah hum tabi'u madzahibil a'immah fafil usuli taba'ul mazhab al-maturidil as'aril muhazzab wa fil furu'i ahadal arba'ah hum qadatu hudati hadil ummah asy-Syafi'i wal Hanafil mubajjali wa Malikin wa Ahmad bin Hambali wa fit tasawufi awit tariqah Imamun al-Junaidah dzal haqiqah. Mereka yang mengikut kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang mengikuti pendapat imam-imam. Di dalam ilmu usul atau ilmu tauhid, mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti pendapat Imam Abu Hasan Al-As'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau di dalam ilmu tauhid, ilmu usul. Dan di dalam ilmu furu', di dalam ilmu cabang fikih, mereka mengikuti salah satu daripada imam yang empat. Siapa itu? Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad. Yang empat ini, salah satu yang empat ini mereka ikuti. Kemudian yang ketiga tentang ilmu tasawuf, ilmu akhlak ataupun thariqat, mereka mengikuti salah satu dari dua imam. Yang pertama Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan yang kedua Imam Al-Ghazali rahimahullah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi orang-orang yang mengikuti Imam Abu Hasan pendapat Imam Abu Hasan Al-As'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ya, mereka itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tasawuf. Dan segala pendapat imam murid-murid dari yang dua ini, seperti Syekh Sanusi atau ulama-ulama tauhid yang kita kenal, murid-murid daripada Imam Abu Hasan Al-As'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Pendapat-pendapat mereka kita ikuti, kita bisa disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya dalam satu keterangan ada dijelaskan, idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jamaah, bila disebutkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, fal muradu bihi, maka yang dimaksud dengannya adalah al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah. Itu adalah pengikut atau golongan pengikut Imam Abu Hasan Al-As'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi anehnya di zaman sekarang ini masih banyak yang mengatakan bahwa Imam Abu Hasan Al-As'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi ini adalah ahlul bid'ah. Tentunya ini adalah sesuatu yang menyesatkan, karena lawan daripada Ahlus Sunnah adalah ahlul bid'ah. Jadi mereka menuduh Imam Abu Hasan Al-As'ari yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mereka tuduh sebagai ahlul bid'ah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ini terserah mereka. Namun kita tentunya yang sudah berkeyakinan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama kita tidak buruk sangka kepada para ulama-ulama kita, terutama sekali Imam Abu Hasan Al-As'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi.
karena mereka itu langsung bersanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya pernah melihat dalam satu kitab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Hasan Al-Asy'ari, jangan diam lagi. Kenapa kamu tidak bangkit dari tidurmu? Bangunlah engkau, bangkitlah engkau. Susunlah satu kitab tentang akidah tauhid. Lihat umat ini, sudah banyak yang linglung ke sana kemari tanpa arah dan tujuan. Akidah mereka rapuh, akidah mereka hancur. Maka sejak itu setelah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bangun dari tidur, langsung beliau menyusun satu kitab tentang ilmu tauhid yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang langsung bersambung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dalam usul. Adapun dalam fikih, kita harus mengikuti salah satu imam yang empat. Selama masih kita mengikut salah satu imam yang empat, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Ahmad, Imam Malik, salah satu yang empat ini, kita masih disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di sini kami akan menyampaikan beberapa poin-poin penting yang sangat perlu untuk kita ketahui bersama tentang perbedaan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah, ataupun golongan yang melanggar pendapat atau yang berbeda dengan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku yang di hadapan saudara-saudara sekalian ini atau yang di depan saya ini adalah salah satu buku risalah yang disusun oleh ulama-ulama kita, yang sudah disepakati oleh para ulama-ulama kita. Nama kitabnya Al-Fatawa Al-Aliyah. Ini adalah keputusan rapat di Makkatul Mukarramah oleh para ulama-ulama kita, dan juga para ulama-ulama kita yang ada di tanah Jawa, Minangkabau, dan beberapa ulama-ulama yang lain yang datang dari seluruh penjuru Indonesia ini. Mereka sudah menyepakati isi daripada risalah yang kecil ini, dan ini adalah pendapat-pendapat yang sudah diputuskan sesuai hasil rapat. Yang pertama, masalah pendapat melepaskan usolli di dalam sholat sebelum takbiratul ihram. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan ataupun berpendapat hukumnya sunnah. Setiap kita mau sholat, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala, sholli fardhu maghribi salasa raka'atin, sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin, sholli fardhu subuhi raka'ataini. Ini adalah sunnah hukumnya, talafuz. Gunanya untuk memperkuat niat yang akan kita tanamkan di dalam hati kita. Ini hukumnya sunnah. Adapun yang wajib itu sebenarnya bukan lafaznya ini, tapi dalam hati kita, niat yang ada dalam hati kita. Mahallun niyah, mahalluha al-qalb, ya, tempatnya itu di dalam hati. Sedangkan melepaskannya adalah hukumnya sunnah menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan menurut pendapat yang berbeda ataupun fatwa yang melanggar Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa melepaskan usolli atau melepaskan niat sebelum takbiratul ihram itu adalah bid'ah dolalah. Ini adalah pendapat yang berlawanan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang yang melarang melepaskan lapas niat sebelum takbiratul ihram, usolli pada zuhri, usolli pada maghrib, itu berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, membaca kunut pada rakaat yang kedua pada sembahyang subuh menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah hukumnya sunat, sedangkan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah bid'ah dolalah. Yang ketiga, orang yang taklid kepada mazhab Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam sholat, dia berkedudukan sebagai imam, berkebetulan imamnya adalah mazhabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ketika kita mengikut kepada dia, maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah hukumnya makruh mengikutinya.
Sedangkan menurut pendapat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah atau fatwa yang melanggar berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bid'ah, atau harus untuk mengikutinya. Boleh untuk, bukan bid'ah, mohon maaf, bukan bid'ah, tapi harus untuk mengikutinya. Kemudian talqin maid, masalah talqin maid setelah maid ditanam atau dikuburkan, menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah hukumnya sunat. Adapun di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah bid'ah dolalah, ataupun mereka menganggapnya adalah sesuatu yang tidak ada dasarnya. Kemudian masalah menolong arwah maid dengan sedekah daripada harta orang yang mukallaf. Ada orang yang meninggal, lalu kemudian diambil hartanya, disedekahkan hartanya, diundang orang makan-makan. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah disepakati hukumnya sunat, dituntun ataupun dianjurkan untuk memperbuatnya. Adapun di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak harus memperbuatnya, ataupun pendapat yang melanggar Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak harus memperbuatnya. Kemudian ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan selain Ahlus Sunnah wal Jamaah hukumnya makruh. Jadi ini saya sampaikan supaya kita tahu perbedaan-perbedaan mana yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya, mana yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kadang-kadang kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi keyakinan dan amaliyah kita jauh berbeda dari apa yang sudah disampaikan atau sudah diputuskan oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ziarah kepada kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ziarah kepada kuburan para anbiya, aulia dan orang-orang yang saleh, para ulama, hukumnya sunat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sangat dianjurkan untuk memperbuatnya, sangat dianjurkan untuk mengamalkannya. Apalagi dia adalah seorang yang sudah banyak berjasa, dia seorang ulama besar. Makanya saya sampaikan untuk khusus Padang Lawas yang tercinta, bagi pimpinan-pimpinan pondok pesantren, yang mana pimpinan-pimpinan pondok pesantren ini adalah keberkahan dari pesantren itu. Kalau dia meninggal dunia, jangan dia dimakamkan, jangan dikuburkan di pemakaman umum, jangan dikuburkan di tempat lain, tapi kuburkanlah dia di lokasi pondok pesantren itu. Ini kenapa? Karena memudahkan bagi para santri untuk menziarahinya. Orang-orang yang belajar di situ, anak-anak murid yang ada di pondok itu, mereka akan mudah mengambil barokah dengan memperbanyak ziarah, sehingga mereka akan terlatih dengan banyak ziarah. Setelah mereka pulang kampung pun mereka akan terbiasa melakukan ziarah, karena hati mereka sudah tersimpan di memori mereka bahwa ziarah kubur itu adalah sesuatu yang sangat baik, yang sangat banyak faedahnya. Saya kasihan melihat para kuburan ulama-ulama kita jauh dari lingkungan pesantren, dibuat di pemakaman umum, sehingga sulit orang untuk bisa menziarahinya, atau jauh daripada pinggiran jalan sehingga susah orang untuk menziarahinya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fatwa-fatwa yang bisa kita jadikan patokan tentang siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah dan siapa yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ini memang disampaikan secara tegas. Memakai dasi dan copio karena perhiasan, jangan lupa alasannya karena perhiasan, maka pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah hukumnya haram kalau karena perhiasan. Tapi kalau tidak karena perhiasan, misalkan seperti mungkin karena panas matahari, dia seorang pekerja di kebun, di sawah, lalu dia memakai copio,
atau dia memakai dasi mungkin karena perintah dari atasan harus memakai dasi. Nah, ini kan bukan karena perhiasan. Tergantung orangnya. Kalau niatnya ingin karena perhiasan, haram. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau tidak karena perhiasan, maka hukumnya tidak haram. Sedangkan menurut pendapat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun memakai dasi dan copio karena perhiasan, itu tetap harus, tetap boleh. Nah, kemudian selanjutnya memelihara anjing di rumah seperti memelihara kucing. Dia memelihara anjing di rumahnya seperti dia memelihara kucing. Coba kita lihat orang yang memelihara kucing di rumah. Tentunya dia memelihara kucing di rumah dengan semangat atau biasa bergaul, bersentuhan dan lain-lain sebagainya. Itu dikasih makan dalam rumah, bahkan kadang-kadang tidur di sampingnya. Ya, itu adalah hal yang biasa kalau kita memelihara kucing di rumah. Dan dia memelihara anjing itu sama seperti memelihara kucing. Berarti itu sudah akrab betul dia dengan anjing. Maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, hukumnya haram. Adapun yang membolehkannya itu kalau ada alasan untuk berburu, bukan dipelihara di rumah, tapi untuk berburu di kebun atau menjaga di saat keamanan lingkungan dan lain-lain sebagainya, bukan untuk seperti merawat kucing dalam rumah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini hukumnya adalah haram. Adapun di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, hukumnya boleh-boleh saja. Kita sudah melihat berbagai hadis, bahkan ada keterangan, saya sudah lupa apakah itu hadis atau perkataan ulama, katanya setiap hari amal kita itu dikurangi, berkurang amal kita disebabkan kita memelihara anjing yang sudah tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya bagi kita. Misalkan bukan untuk menjaga kebun atau bukan untuk menjaga lingkungan rumah, tidak ada tujuannya, hanya untuk bermain-main saja atau karena senang kepada anjing, maka setiap hari akan berkurang amalnya 1 qiraat. Kalau dia memelihara anjing tanpa ada tujuan. Kemudian menyentuh Al-Quran tidak dengan berwudu. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, hukumnya haram. Sedangkan menurut di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, hukumnya harus. Ya, jangan heran kalau ada kita melihat orang menyentuh Al-Quran tanpa wudu dan dia mengatakan Quran itu tidak mesti berwudu menyentuhnya, maka itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat kita tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu ataupun kecuali dalam keadaan suci. Kemudian orang yang mendakwahkan mujtahid pada zaman sekarang, ada orang datang dia mengaku bahwa dia adalah mujtahid, ulama mujtahid, bisa mengijtihadkan hukum, bisa mengeluarkan hukum, maka dakwahannya ini atau pengakuannya ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengakuan yang dusta, tidak boleh kita terima. Kemudian menurut pendapat yang melanggar ataupun yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini hukumnya diperbolehkan karena setiap orang ada hak, ada wewenang untuk mujtahid. Ini adalah menurut pendapat yang melanggar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian masalah menikah lebih dari 4 perempuan dikumpulkan memakainya yang lebih dari 4 itu, misalkan 5, 6, 7 semuanya dipakai, halal semuanya dipakai, yang 6, 7, pokoknya lebih dari 4. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah hukumnya haram. Adapun menurut pendapat yang melanggar Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menikahi perempuan lebih dari 4 itu hukumnya boleh hingga 9, sampai 9 boleh.
tapi di atas 9 tidak boleh. Ini adalah menurut pendapat yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka hukumnya diharamkan. Kemudian perempuan yang ditalak 3, apabila hendak kembali kepada suaminya lagi, itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti ada muhalil baru boleh. Tapi pendapat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak perlu muhalil, boleh bisa kembali bersama tanpa ada pernikahan, ataupun mungkin ada pernikahan tapi tidak perlu muhalil. Mungkin inilah tentang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah sewaja yang sebenarnya. Akidah kita tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Allah ada tanpa tempat, Allah bersih dari segala arah, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, pokoknya bersih dari segala arah. Itulah maksud daripada laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tergambar dalam hati kita bahwa Allah seperti ini, seperti ini, seperti ini, kama tasawwarta bi balika fallahu bi khilafi dzalik, kata Imam Zinnun al-Misri. Apa yang tergambar dalam hatimu tentang Allah, Allah seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka Allah itu tidak seperti itu. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita esakan Allah dalam segala perbuatan, mari kita esakan Allah dalam segala zat, mari kita esakan Allah dalam segala hukum, dan juga kita mengikhlaskan amal ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurang lebihnya tentunya saya mohon maaf. Di sana sini masih banyak kekurangan dan kekhilafan, tapi sebagai hamba yang dhaif tentunya tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. बरकतों से दामन भरता है तू, wer ist der mächtigste und der